Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriansa, mahasiswa dari Universitas Pamulang, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang memori internal pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Berikut penjelasannya. Apa itu memori internal? Memori internal adalah sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Fungsi memori internal ini diantaranya menyimpan sebuah operasi sistem dalam sebuah perangkat sebagai pinjaman saat ada sebuah aplikasi maupun software yang dijalankan. Setiap perangkat, baik laptop, komputer maupun smartphone, pasti mempunyai memori ini untuk menjalankan sistemnya. Contoh memori internal. Yang pertama ada RAM. RAM atau yang bisa disebut random access memory adalah suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Fungsi RAM adalah membantu dan mempercepat pemrosesan data. Yang kedua ada ROM. ROM atau Read Only Memory adalah sebuah memori pada komputer, laptop maupun smartphone yang bersifat permanen. Jadi meskipun tidak dialiri listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM tidak akan hilang. Yang terakhir ada SSD. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan file atau data. SSD ini merupakan teknologi terbaru dari sebuah penyimpanan internal. Selanjutnya ada fungsi memori internal. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah yang pertama, menyimpan data dari peranti masukan. Data dikirimkan ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Terakhir, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan maupun dari peranti pengingat sekunder. Selanjutnya ada karakteristik memori. Yang pertama ada lokasi memori. Memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer maupun utama terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM. Yang kedua ada kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit atau port yang bisa disebut panjang pada umumnya, yaitu 8, 16, dan 32 bit. Yang ketiga ada satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Selanjutnya ada metode akses memori. Yang pertama ada sequential access.
Memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk urutan linier yang spesifik atau jelas. Untuk memisahkan record yang ada dan membantu proses pencarian, maka digunakan informasi pengalamatan. Mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk mengeluarkan record. Sangat beragam waktu akses record. Contoh dari sequential access adalah akses pada pita magnetik. Selanjutnya ada direct access. Direct access juga menggunakan mekanisme baca tulis, tetapi record dan blok memiliki alamat unik atau khas berdasarkan lokasi fisiknya. Pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum untuk mencapai lokasi akhir. Beragam waktu aksesnya. Contoh dari direct access ini yaitu akses pada disk. Selanjutnya ada random access. Setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contoh dari random access adalah sistem memori utama. Selanjutnya ada associative access. Setiap port dapat ditemukan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya tersendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Contoh dari associative access yaitu memory cache. Selanjutnya ada kinerja memori. Yang pertama, waktu akses. Untuk memori internal atau RAM, waktu akses adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca tulis. Waktu siklus. Waktu siklus adalah penjumlahan dari waktu akses dan waktu transien hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau menghasilkan kembali data jika data ini dibaca secara deduktif. Laju pemindahan. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori maupun data yang ditransfer dari unit memori. Pada memori internal atau RAM, transfer rate sama dengan 1 per waktu siklus. Selanjutnya ada cara kerja memori. Penyimpanan data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik, artinya komputer haruslah menyala. Ketika komputer mati, maka data pun menghilang. Apa yang terjadi saat komputer dihidupkan kembali? Nah, saat komputer dinyalakan kembali, beban BIOS atau yang biasa disebut Basic Output System dari ROM dan controller memori mengecek semua alamat guna memastikan tidak ada error di dalamnya. Pada pemrosesan ini, BIOS akan menyediakan informasi dasar tentang perangkat penyimpanan, susunan boot, dan juga komponen lainnya. Kemudian, sistem operasi akan dimuat dari hard drive serta RAM sehingga memungkinkan CPU untuk mempunyai akses langsung ke sistem operasi. Jadi, setiap aplikasi yang dijalankan pada komputer akan dimuat ke dalam RAM. Dengan adanya memori komputer, maka proses transfer data dapat menjadi lebih cepat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan
kesalahan materi mohon dimaafkan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.